Halo semuanya, kenalin nama aku Clara Liani Tampu Bolon dengan NIM C1C020011, seorang mahasiswi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Jambi. Jadi di sini aku akan memaparkan materi tentang tinjauan terhadap ilmu keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirimi Eka Putra, SE, MSc, CIKNR, CSRS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak materi berikut. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian semua. Pertimbangan aspek perilakuan pada akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu tentang manusia dan tentang tindakan. Akuntansi adalah tentang manusia, yaitu saat para akuntan berasumsi mengenai bagaimana mereka membuat orang termotivasi. Kemudian mereka menginterpretasikan dengan menggunakan informasi akuntansi, bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan mempengaruhi organisasi. Dengan menganalisis secara sistematis hubungan antara sistem akuntansi dan bentuk pengendalian sikap manusia, maka muncullah pengertian yang lebih mendalam dan berharga dapat diperoleh dari pemahaman atas perilaku dan ilmu sosial. Kemudian akuntansi adalah tentang tindakan. Dalam organisasi, semua anggotanya mempunyai peran yang harus dimainkan dalam mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab anggota tersebut terhadap pencapaian tujuan. Peran anggota organisasi sangat berpengaruh pada pencapaian tersebut. Untuk itu, keselarasan tujuan antara individu dan organisasi diperlukan untuk mewujudkan terjadinya sinergi antara individu dan organisasi. Lalu dimensi akuntansi perilakuan. Yang pertama, lingkup akuntansi perilakuan dibagi menjadi 3 bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain, konstruksi, dan penggunaan sistem akuntansi. Bidang dari akuntansi perilakuan ini mempunyai kaitan dengan sikap dan filosofi manajemen yang mempengaruhi sifat dasar pengendalian akuntansi yang berfungsi dalam organisasi. Kemudian yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Bidang dari akuntansi perilakuan ini berkenaan dengan bagaimana sistem akuntansi mempengaruhi motivasi, produktivitas, pengambilan keputusan, dan kepuasan kerja, serta kerjasama. Lalu yang terakhir, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Bidang dari akuntansi keperilakuan ini mempunyai hubungan dengan cara sistem akuntansi digunakan sehingga mempengaruhi perilaku. Lalu yang kedua, akuntansi perilakuan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Pengambilan keputusan dengan menggunakan laporan akuntansi akan dapat menjadi lebih baik jika laporan tersebut banyak mengandung informasi yang relevan. Akuntan mengakui adanya fakta yang melalui prinsip akuntansi yang dikenal dengan pengungkapan penuh. Bentuk lanjut dari gambaran ekonomi suatu perusahaan secara logis memerlukan aplikasi dari prinsip pengungkapan penuh. Untuk itu diperlukan suatu masukan informasi perilakuan guna melengkapi data keuangan dan data lain yang segera dilaporkan. Oleh karena itu, para akuntan yang berkualitas akan mengikutsertakan informasi perilakuan ke dalam laporan keuangan bisnis yang ada untuk melengkapi data keuangan. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Tujuan dari ilmu keperilakuan adalah untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksikan perilaku manusia sampai pada generalisasi yang ditetapkan mengenai perilaku manusia yang didukung oleh bukti empiris yang dikumpulkan secara impersonal melalui prosedur yang terbuka. Dengan demikian, ilmu keperilakuan mencerminkan observasi sistematis atas perilaku manusia dengan tujuan untuk mengonfirmasi hipotesis tertentu secara eksperimental melalui referensi terhadap perubahan perilaku yang dapat diobservasi. Selanjutnya, lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi perilakuan. Perilaku manusia dan kinerja masa lalu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Fakta bahwa pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan motivasi dan mengendalikan perilaku dengan tujuan serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. Para akuntan keperilakuan memusatkan perhatian mereka pada hubungan antara perilaku dan sistem akuntansi. Akuntan keperilakuan percaya bahwa tujuan utama laporan akuntansi adalah untuk mempengaruhi perilaku dalam rangka memotivasi tindakan yang diinginkan. Pengenalan hubungan timbal balik antara alat akuntansi dan perilaku telah memunculkan modifikasi atas definisi akuntansi konvensional. Definisi akuntansi terbaru dalam lingkaran profesional akademis menyeratkan komunikasi dan pengukuran data ekonomi untuk berbagai pengambilan keputusan serta sasaran hasil keperilakuan lainnya.
Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ilmu perilakuan dan akuntansi perilakuan. Akuntan keperilakuan dan ilmuwan keperilakuan terapan saling tumpang tindih dalam beberapa bidang. Kedua kelompok tersebut menggunakan prinsip sosiologi dan psikologis untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. Terdapat aspek-aspek tertentu dalam sosiologi organisasi, psikologi industri. Peran teori atau pengalaman teori yang akan menarik perhatian baik dari para akuntan keperilakuan maupun dari ilmuwan keperilakuan terapan. Perbedaan dari ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sendiri ada 3. Yang pertama, ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi perilakuan manusia, sedangkan akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Kemudian yang kedua, ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntan keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Lalu yang terakhir, akuntan keperilakuan menerapkan unsur-unsur khusus dari riset atau teori tersebut untuk menghasilkan hubungan dengan situasi akuntansi yang ada. Tetapi ilmu keperilakuan mempelajari seluruh aspek tersebut karena sebagian berada di luar batasan-batasan akuntansi. Perbedaan penting antara kedua golongan tersebut dalam hubungannya dengan tataran hasil, fokus, pendidikan, keahlian, dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha untuk menjelaskan dan terkadang untuk mengubah perilaku manusia. Para psikolog memperhatikan, mempelajari, dan berupaya untuk memahami perilaku individual. Sedangkan sosiolog mempelajari orang-orang dalam hubungannya dengan sesama manusia. Secara spesifik, sosiolog telah memberikan kontribusi yang besar pada perilaku organisasi melalui studi mereka terhadap perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi yang formal dan relatif rumit. Kemudian, psikologi sosial adalah suatu bidang kajian di dalam psikologi, tetapi memadukan konsep-konsep baik dari psikologi maupun sosiologi. Psikologi sosial memfokuskan pada pengaruh satu-satu terhadap orang lain. Para psikolog sosial memberi sumbangan yang berarti dalam bidang pengukuran, pemahaman, dan perubahan sikap, pola komunikasi, cara-cara dengan mana kegiatan kelompok dapat memuaskan kebutuhan individu, serta proses pengambilan keputusan kelompok. Ini menjelaskan tentang hal penting apa saja dalam perilaku organisasi. Yang pertama, teori peran. Peranan sosial menggambarkan hak atau kebenaran, tugas-tugas, kewajiban, dan perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu dalam konteks sosial tertentu. Di dalam kelompok formal suatu organisasi, peran digambarkan secara eksplisit di mana dalam suatu organisasi manual, pada umumnya peran tersebut diatur berdasarkan hukum. Peran membedakan perilaku dari orang yang menduduki posisi organisasi tertentu dan berfungsi untuk mempersatukan kelompok dengan memperlengkapi spesialisasi dan fungsi koordinasi. Kemudian yang kedua adalah struktur sosial. Konsep masyarakat menyiratkan suatu kesinambungan dan kompleksitas atas hubungan kelembagaan dan hubungan antar pribadi. Dalam sistem sosial ini masih ada subsistem dan kelompok manusia yang saling berhubungan. Pola teladan dari berbagai bagian subsistem yang beroperasi dikenal sebagai struktur sistem. Memasukkan struktur sosial yang mengacu pada hubungan yang dipolakan antara berbagai subsistem sosial dan individu memungkinkannya berfungsi bagi masyarakat, organisasi sosial, atau kelompok sosial. Selanjutnya, budaya. Budaya merupakan satu titik pandang yang pada saat yang bersamaan dijadikan jalan hidup oleh suatu masyarakat. Budaya mempengaruhi pola teladan perilaku manusia yang teratur karena budaya menggambarkan perilaku yang sesuai dengan situasi tertentu. Aspek budaya yang terpenting adalah memastikan kehidupan manusia baik secara fisik maupun secara sosial. Manusia adalah makhluk yang memiliki budaya. Dengan demikian, seorang akuntan perilaku untuk memahami perilaku dalam suatu aturan organisasi, seorang akuntan keperilakuan harus menyadari gagasan mengenai budaya. Kemudian, komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi itu. Karyawan yang memiliki loyalitas, yaitu karyawan yang mempunyai komitmen efektif. Mengingat pentingnya komitmen tersebut, banyak perusahaan yang berusaha untuk menciptakan kondisi perusahaan sedemikian rupa agar dapat menghasilkan loyalitas karyawan, salah satunya dengan memberikan kompensasi.
Lalu yang kelima adalah pemberdayaan karyawan. Untuk melaksanakan pemberdayaan karyawan, biasanya organisasi menyusun dan menentukan visi misi organisasi. Di samping itu, perusahaan melaksanakan pula perencanaan strategis dan berbagai macam pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan, seperti membangun kerjasama tim, pemberdayaan kepemimpinan dan motivasi, kepekaan emosional di tempat kerja, peningkatan kualitas terus-menerus, dan pelatihan keterampilan khusus yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu, konflik terbagi menjadi dua, yaitu ada konflik peran dan kepentingan. Konflik peran merupakan suatu gejala psikologis yang dialami oleh anggota organisasi yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman dalam bekerja dan berpotensi untuk menurunkan motivasi kerja. Menurut Wolfe dan Snow, konflik peran timbul karena adanya dua perintah berbeda yang diterima secara bersamaan dan pelaksanaannya atas salah satu perintah saja akan mengakibatkan diabaikannya perintah lain. Lalu konflik kepentingan pekerjaan dan keluarga akan sangat merugikan karyawan dan perusahaan. Konflik kerja dan keluarga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Karena menganut pandangan bahwa urusan pribadi harus dipisahkan dari bisnis, serta bahwa kepentingan perusahaan harus lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Baiklah, sekian materi dari saya. Jikalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.